Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ustadz ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Semoga hasil dari ujian tengah semester kalian mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Anak-anakku, anandaku soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, di bab keempat, kita bersama-sama sudah membahas materi mengenai pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Materi sebelumnya dan materi sekarang yang akan kita bahas ada kaitannya atau ada hubungannya antara kebangkitan nasional dan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Materi ini berisikan mengenai nilai-nilai sejarah, latar belakang atau alasan terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda, serta mengenai makna Sumpah Pemuda, arti penting Sumpah Pemuda. Sebenarnya materi ini banyak berisikan mengenai cerita-cerita ya. Cerita-cerita di masa lampau, membahas mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Jadi baiknya mengenai materi ini kalian harus rajin membaca ya, membaca mengenai sejarah tonggaknya Sumpah Pemuda, alasan atau latar belakang dan seterusnya. Jadi pada pertemuan kali ini Ustadz hanya akan menyampaikan secara inti ya, secara ringkas mengenai lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda serta makna mengenai Sumpah Pemuda ya. Baik, anandaku soleh-soleha, bahwasanya berdirinya Ikrar Sumpah Pemuda dipelopori awalnya dari lahirnya kebangkitan nasional ya. Pertama kali lahirnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirosodo, kemudian Dr. Sutomo dan Cipto Mangunkusumo ya, sering kita kenal dengan tiga serangkai. Ketiga tokoh tersebut seperti yang sudah kita ketahui mendirikan suatu pergerakan yang disebut dengan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah lahirnya organisasi tersebut, kemudian memunculkan semangat cinta tanah air dan semangat kebangsaan bagi pemuda-pemudi lainnya. Kemudian muncullah organisasi-organisasi pergerakan lain. Muncul pada pertengahan tahun 1928 ya. Nah, muncullah organisasi kepemudaan pada waktu itu, seperti ada organisasi Jong Java ya, Jong Sumatera, Jong Ambon, kemudian muncullah organisasi pemuda
Persatuan Pelajar Indonesia, tapi pada waktu itu organisasinya masih bersifat kedaerahan, ya, belum mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Organisasi kepemudaan yang muncul. Kemudian Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mempunyai inisiatif, ya, untuk menyatukan organisasi-organisasi kedaerahan tadi. Ya, apa tujuannya? Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena mereka sepakat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, maka pergerakan mereka akan lebih terorganisir, akan lebih kuat, ya, pergerakan pemuda-pemudi tadi. Kemudian mereka setelah ada inisiatif tadi, kemudian ada mengadakan Kongres Pemuda yang pertama, ya, Kongres Pemuda yang pertama sampai dengan Kongres Pemuda yang kedua, ya, yang dilaksanakan di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta. Nah, Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan suatu ikrar pemuda, ya, atau suatu sumpah ikrar pemuda. Sumpah ikrar pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin dalam secarik kertas, ya, yang berisi bahwasannya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ya, yang berbangsa satu, yang bertumpah darah satu, yang berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, ya. Jadi itu mengenai sejarah singkat, ya, lahirnya Sumpah Ikrar Pemuda. Jadi pada dasarnya latar belakang munculnya organisasi-organisasi kepemudaan sehingga menghasilkan Ikrar Pemuda didasari pada kesadaran pemuda untuk bersatu padu demi kemerdekaan Indonesia, ya. Seperti itu mengenai lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi bisa kita maknai bahwasanya Sumpah Pemuda itu merupakan yang pertama tonggak persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Munculnya pergerakan kemerdekaan yang pertama di Indonesia, kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta nasionalisme dan patriotisme, dan banyak lagi, ya, makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti itu kurang lebih, ya, mengenai paparan materinya. Untuk lebih lanjutnya Ustadz sudah menyiapkan materi PowerPoint, ya, PowerPoint mengenai materi di bab kelima ini, ya, yang sudah Ustadz ringkas, ya. Jadi kalian bisa baca, ya, bisa baca kembali, kemudian setelah itu jangan lupa dikerjakan tugasnya, ya. Baik, anandaku soleh soleha, silahkan dibaca kembali materinya, ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kita diberikan terus kesehatan, ya, ilmu yang banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.